Halo Sobat ITS, Landang ITS. Jumpa lagi dengan saya Dedi. Kali ini saya akan membawakan materi tentang ship propulsion layout. Jadi di dalam ship propulsion layout ini nanti kita akan mengetahui komposisi atau arrangement dari berbagai macam tipe kapal karena akan menyesuaikan. Nah, kita lihat yang pertama di sini. Di sini ada deep sea vessel. Jadi model untuk kapal dengan untuk pelayaran dalam biasanya menggunakan layout seperti ini. Kita punya engine, kemudian punya thrust box, kita punya shaft dan fixed pitch propeller. Karena apa? Kita menggunakan fixed propeller, kemudian ada thrust box. Jadi engine umumnya menggunakan slow speed two stroke engine. Nah, biasanya kapal-kapal niaga yang menggunakan model arrangement seperti ini. Kenapa? Ya setupnya sangat mudah, simple, efisien, dan mudah dalam pengoperasian maupun maintenance. Kemudian yang kedua ada kita untuk ship propulsion layout untuk special vessel. Jadi kita punya engine di sini, kemudian kita punya multiple gearbox di sini. Jadi dua engine menjadi satu gearbox. Kemudian kita punya thrust block. Kemudian di sini kita punya shaft. Nah, kita hubungan dengan controllable pitch propeller. Jadi biasanya gearbox ini untuk mengkompresi atau menurunkan putaran dari engine karena biasanya engine menggunakan high speed. Ya. Karena untuk putaran yang maksimum efisien untuk propeller biasanya untuk kapal-kapal secara umum atau kapal niaga itu menggunakan RPM yang dengan putaran yang rendah. Nah, biasanya model seperti ini, specialized vessel ini dipakai untuk kapal-kapal supply vessel atau tugboat ya, kemudian supply vessel offshore. Ini ada AHST berarti Anchor Handling and Supply and Tug ya. Jadi kemudian ada kapal untuk riset, kemudian ada untuk cable ship. Nah, biasanya menggunakan two stroke atau four stroke di sini bisa medium speed engine ya. Kemudian memiliki dua engine ya. Kita memiliki dua engine yang dihubungkan dengan clutch di sini. Ini clutch. Kemudian kita punya gearbox. Nah, ini model-model yang untuk special vessel. Nah, kemudian untuk kapal-kapal di pantai atau coastal vessel, umumnya memakai engine, kemudian ada clutch di sini, kemudian ada gearbox, kemudian dihubungkan dengan thrust block, ada shaft. Nah, kemudian di sini adalah controllable pitch propeller. Nah, biasanya digunakan untuk fishing boat ya. Kemudian ada coastal freighter, ya, medium size tug, jadi tugboat yang dengan ukuran medium sekitar 4.000 horsepower. Nah, umumnya menggunakan four stroke, jadi medium speed diesel engine, jadi putaran yang menengah. Kemudian dengan adanya controllable pitch propeller, kita gearbox ini hanya untuk menurunkan tekanan, menurunkan putaran. Jadi tidak perlu gearbox yang reversible. Nah, kemudian ada small boat. Jadi small boat kita punya engine, kemudian punya gearbox, ya, kemudian ada shaft, kemudian FPP. Nah, gearbox di sini biasanya include jadi satu dengan thrust bearingnya. Kemudian menggunakan fixed pitch propeller ini. Nah, tipikal seperti ini itu biasanya dipakai oleh small vessel, kemudian yacht, kemudian tug yang di coastal ya, kemudian fishing boat, kemudian small ferry, dan biasanya digunakan kapal-kapal yang tidak lebih dari 2000 horsepower.
ya. Jadi diesel yang digunakan nih hampir semuanya adalah tipe high speed engine. Nah, kemudian yang untuk kita lihat yang cruise shape, jadi kita punya engine, kemudian punya generator di sini. Jadi kita lihat di sini ada beberapa engine yang dihubungkan dengan generator, kemudian dihubungkan dengan switchboard tentunya karena di sini menghasilkan listrik. Dan kemudian kita punya controllable pitch propeller di sini. Kita menggunakan bisa azipod atau azimut di sini thruster. Nah, putaran di sini itu diatur oleh motor drive di sini. Nah, umumnya yang dipakai engine di sini adalah medium karena rasionya bagus antara power yang dihasilkan dengan dimensi engine. Nah, kemudian kita punya icebreaker vessel. Jadi kita punya engine di sini, kemudian dihubungkan dengan alternator sehingga menghasilkan listrik. Kita hubungkan dengan switchboard di sini. Nah, kemudian kita punya motor drive sebagai pengatur putaran motor propeller di sini. Jadi kita punya controllable pitch propeller, kemudian punya sub, punya thrustbox, dan punya motor drive di sini sebagai penggerak ini. Tetapi untuk berapa putaran kita lakukan di motor drive-nya ini. Nah, memang di icebreaker itu diperlukan istilahnya load yang fluktuatif. Jadi beberapa saat pada saat kecepatan di nol, kemudian kita punya butuh torsi yang besar, maka kita model menggunakan electric propulsion itu sangat bagus. Nah, kemudian kita punya double ended ferries. Jadi kita punya kapal yang mana di ujung depan atau di ujung belakang ini terdapat propeller masing-masing. Kita bisa lihat arrangementnya di sini. Kita punya engine, kemudian kita punya engine di sini. Kita hubungkan di sini ada multiple input, di sini ada gearbox, kemudian keluarannya thrust block, kemudian controllable pitch propeller di sini di depan maupun di belakang. Biasanya digunakan untuk passenger atau vehicle kapal yang biasanya berjalan di perairan tenang. Itu adalah penggunaan double ended ferries. Kemudian ada naval vessel dan tanker. Jadi kita lihat kenapa naval vessel dan tanker ini mempunyai kebutuhan daya yang besar. Kita lihat di sini. Kita punya diesel engine 2 di sini, kemudian kita ada multiple input. Kemudian ada masukan dari turbin gas atau steam turbine. Ya, di sini ada multiple gear, jadi kemudian dihubungkan dengan propeller. Nah, biasanya digunakan untuk kapal-kapal militer. Jadi pada saat kebutuhan khusus, katakan untuk pengajaran atau untuk patroli itu akan berbeda sehingga engine bisa kita pilih salah satunya. Butuh diesel engine saja atau gas turbin saja atau kedua-duanya mungkin diperlukan. Nah, itu adalah gambaran dari si propulsion arrangement. Nanti kita akan bertemu di part-part selanjutnya. Terima kasih.